Assalamualaikum Bu Anita, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Yeye, siang juga Bu. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan menjadi coach dan Ibu Rino akan menjadi coach ya Ibu. Sejauh ini Bu, sampai mana persiapan Ya, yang sudah Ibu lakukan untuk coaching kita kali kali ini? baik Bu. Untuk praktik coaching nanti, saya berpedoman kepada alur Tirta, yang mana di awal kita melakukan merumuskan tujuan dulu, merumuskan tujuan dan harapan. Setelah itu nanti saya akan menggali atau mengidentifikasi masalah. Eh, Selanjutnya dengan melanjutkan dengan rencana aksi, dan seterusnya adalah membuat komitmen untuk jadi acuan bagi saya nanti Bu. Oke Bu Anita, baik untuk praktik coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, untuk praktik coaching nanti, kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan ada 3 Bu. Sebagaimana yang kita ketahui, ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga hadir penuh terhadap coach kita Bu. Baik, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, mana yang paling ingin menjadi fokus Ibu untuk diobservasi pada kesempatan kali ini, Bu? Fokus saya untuk observasi ini Bu, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot Bu, dimana di sini kita mendengarkan dengan rasa, yaitu menerima atau memperhatikan kata kunci, dengan memberi apresiasi, dengan merangkum, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka Bu. Oke, terakhir Bu Anita, setelah praktik coaching nanti, indikator tujuan apa yang ingin Ibu dapat capai nanti? Oke, uh, yang ingin saya capai itu mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach, sehingganya tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah, agar coach dapat dengan sendiri memunculkan ide-ide dari permasalahannya Bu. Oke Bu Anita, selamat melakukan praktik coaching, tetap semangat, dan silahkan Bu Anita. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Anita. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Rino. Bagaimana Bu Rino untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Anita. Namun sedikit ada masalah nih Bu yang menjadi beban di pikiran saya saat ini. Kalau boleh tahu Bu, apa penyebab hari ini yang membebani pikiran Ibu? Begini Bu Anita, saya kan mengajar di kelas 1. Namun Oke. sekarang sudah di pertengahan semester 2. Masih ada beberapa murid saya yang belum bisa membaca Bu. Sementara tidak lama lagi mereka akan naik di kelas 2 Bu. Jadi itu yang sedikit mengganjal di pikiran saya itu. Oh gitu ya Bu. Nah, jadi ada beberapa anak di kelas Ibu yang belum bisa membaca. Nah, baiklah Bu Rino, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Anita agar anak-anak saya nantinya bisa membaca dengan lancar Bu. Uh, Oke. Kemudian sehingga mereka tidak merasa tertinggal dari teman-temannya yang lain dan bisa naik ke kelas 2 nantinya, dan anak-anak saya ini juga lancar membacanya, itu yang saya harapkan. Oke. Nah, kalau untuk sekarang nih, bagaimana situasi yang Ibu hadapi di kelas? Berapa anak yang kira-kira belum bisa membaca di kelas Ibu? Di kelas saya kan ada 14 orang anak Ibu. Dari Oke. 14 orang anak itu diantaranya ada 10 anak yang benar-benar sudah bisa membaca dengan lancar. Sementara untuk 3 orang anak masih terbata-bata, dan satu orang anak lagi masih mengeja membacanya, begitu Ibu. Oke. Nah, kalau kita ukur berdasarkan skala pencapaian ini Bu dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira Ibu sekarang merasa berada di skala berapa Bu?
begini ya Bu, untuk melihat kondisi sekarang, saya merasa baru bisa mencapai skala di angka 7. Karena melihat kondisi anak yang sudah belajar lebih kurang 9 bulan, namun masih ada anak yang masih belum bisa membaca dengan lancar, tetapi saya sangat ingin sekali mencapai skala di angka 10 Bunita. Dan semua anak kelas 1 yang saya ajar nanti tentunya saya berharap semuanya bisa membaca dengan lancar. Begitu Ibu Anita. Oke. Nah, untuk mencapai itu semua itu Bu, kira-kira ke depannya langkah apa yang bisa Ibu lakukan agar terjadi kemajuan pada murid Ibu tersebut? Nah, sehingga bisa mencapai skala 10 dan anak-anak ini tidak lagi merasa tertinggal dari teman-temannya. Kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk itu? Ke depannya ya Bu Anita, saya akan mencoba untuk merancang rencana pembelajaran diferensiasi Ibu, karena seperti yang saya lihat anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami suatu materi, serta anak-anak ini juga memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga saya merasa saya perlu lagi merancang rencana pembelajaran yang sesuai bagi murid saya, sehingga anak ini nanti dapat saya kelompokkan sesuai dengan kemampuannya, dan di antara mereka tidak ada yang merasa tertinggal, artinya semua bisa terlayani dan bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baiklah Bu. Nah, apakah masih ada rencana selanjutnya yang bisa Ibu lakukan? Saya kedepannya akan melakukan tes diagnostik dulu kepada murid saya Bu, sehingga saya dapat menggali kebutuhan gaya belajar setiap anak. Selain itu Bu Anita, saya juga akan mencoba membuat media pembelajaran yang sesuai untuk setiap kelompok anak Bu, baik bahan ajarnya maupun dari LKPD-nya Ibu. Wah, bagus sekali itu. Ada lagi kah Bu yang bisa dilakukan? Ada saya rasa Bu. Saya juga akan meminta kesediaan dan bantuan kepada rekan guru untuk menjadi observer untuk pembelajaran yang saya lakukan Ibu, sehingga saya dapat memperoleh masukan atau saran dari rekan sejawat yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas saya Bu. Oke, nah baik. Dari beberapa rencana yang akan Ibu lakukan ini, mana salah satu dari rencana ini yang menjadi prioritas utama Ibu yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang mana kira-kira Bu? Dari beberapa rencana tadi Bu Anita, prioritas utama yang akan saya lakukan terlebih dahulu adalah segera membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya saya akan melakukan tes diagnostik secara menyeluruh dulu, dan terakhir saya akan meminta bantuan kepada teman untuk menjadi observer di kelas saat saya mengajar Bu Anita. Oke, baik sekali. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, kapan rencananya akan Ibu lakukan untuk merancang RPP berdiferensiasi ini? Kapan yang rencananya akan Ibu lakukan? Secepatnya ya Bu Anita, insya Allah untuk materi pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba membuat dan menerapkan. Oke Bu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan anak tadi dalam membaca serta mewujudkan harapan-harapan Ibu tadi, komitmen seperti apa yang Ibu miliki terhadap rencana aksi tersebut Bu? Sesuai dengan rencana aksi tadi, saya berkomitmen penuh Bu Anita untuk merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat membuat murid-murid saya dalam belajar bisa terlayani semuanya. Selain itu, saya juga akan berkomitmen untuk terus berlatih membuat media pembelajaran baik secara daring maupun luring, sehingga dapat menyediakan media-media pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid saya sesuai dengan gaya belajar. Oke, mantap sekali ya Ibu. Nah, untuk ide-ide yang Ibu sampaikan serta rencana yang akan Ibu lakukan untuk membantu anak-anak kita dalam belajar,
Semoga apa yang Ibu inginkan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Tetap semangat ya Bu. Ya, baik Ibu Anita, insya Allah Bu, saya tetap semangat Bu. Nah, oke. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Anita, saya merasa beban yang ada dalam pikiran saya tadi rasanya sekarang sudah lega. Kemudian rasanya masalah-masalah yang saya miliki tadi sudah tidak serumit yang terpikir gitu Ibu. Kemudian terima kasih ya Bu Anita atas waktunya yang telah Ibu berikan, dan terima kasih juga telah mendengarkan dan merespon semua yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ya Bu. Iya, baik Ibu, sama-sama. Senang juga bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan kita bisa nanti Bu berkolaborasi lagi, berbincang-bincang lagi mengenai masalah yang mungkin sedang Ibu hadapi. Oke Bu, mungkin karena waktu kita yang terbatas, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Anita, tadi saya sudah memperhatikan Ibu Anita melakukan sesi coaching bersama rekan Ibu. Selama Ibu melakukan coaching tadi, bagaimana Bu menurut Ibu ketercapaian dari yang Ibu kembangkan sesuai dengan yang Ibu harapkan dari coach Ibu tadi? Sejauh yang saya lakukan tadi Bu, coach saya sudah mampu menemukan sendiri ide-idenya, munculkan sendiri ide-idenya sehingga itu membentuk solusi bagi dia Bu tanpa saya arahkan. Ya, bagus Bu Anita. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan ya Ibu temuan tadi setelah saya melakukan observasi dari praktik coaching Ibu. Yang pertama, tadi saya sudah melihat Ibu sudah dengan sangat antusias sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach Ibu, sehingga coach Ibu tampak lebih semangat untuk menyampaikan apa yang terasa bagi dia. Kemudian Ibu juga sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach Ibu tadi dengan sendirinya dia sudah mampu mengeluarkan ide-ide dari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi yang terakhir, saya juga tadi sudah memperhatikan Ibu sangat fokus kepada coach Ibu dan sangat memperhatikan sekali kepada coach Ibu. Mungkin itu Bu yang saya temukan selama kegiatan tadi. Oke Ibu, terakhir setelah praktik coach ini, selanjutnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya Ibu? Oke Bu, tentu saja saya ingin lebih berupaya meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif ini Bu. Nah, memahami dan juga menemukan kata kunci dari setiap permasalahan yang coach saya hadapi. Sehingga dengan begitu saya mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membawa coach saya menemukan idenya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin seperti itu Bu. Oke Bu Anita, terima kasih sudah melaksanakan sebaik mungkin untuk kegiatan coaching kita hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan sambung kembali. Tetap semangat Bu Anita untuk menjadi coach yang terbaik untuk rekan-rekannya. Semoga kedepannya menjadi coach yang sangat dirindukan oleh coachinya. Baik Ibu, mungkin hanya itu dari saya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Sampai jumpa selanjutnya Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yeye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Anita. Iya, baik Bu Yeye. Pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Rino. Nah, sejauh ini apa sih persiapan yang sudah Ibu Yeye lakukan untuk kegiatan coaching nanti? Baik Ibu, untuk
kegiatan coaching nanti yang sudah saya persiapkan yaitu membuat rancangan sesuai dengan Alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Nanti saya akan jadikan ini semua acuan untuk melaksanakan kegiatannya, Bu. Oke. Nah, untuk praktik coaching nanti, kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan? Untuk praktek coaching nanti saya akan berusaha mengembangkan yang pertama yaitu mendengar aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga hadir sepenuhnya untuk coach Ibu. Nah, untuk kegiatan coaching nanti kompetensi inti apa yang menjadi fokus yang akan diobservasi, Bu? Untuk kompetensi yang spesifiknya itu saya akan lebih fokus kepada pertanyaan yang berbobot, Ibu. Setelah praktik coaching nanti, indikator tujuan apa yang Ibu inginkan dapat tercapai, Ibu? Untuk yang ingin saya capai nanti itu saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga saya tidak mengarahkan coach untuk memberikan solusi. Namun coach itu sendirilah nanti yang akan menemukan ide-ide dari permasalahannya sendiri, Bu. Mungkin seperti itu nanti, Bu. Oke, baik Bu Yeye, selamat melakukan coaching, semangat dan sukses selalu. Oke. Bu Yeye. Oke, siap Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeye. Gimana sekarang Bu Rino kabarnya untuk pertemuan kita coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Yeye, kabar baik. Bu Yeye apa kabarnya? Alhamdulillah juga, saya juga kabar baik Bu. Senang sekali rasanya Ibu pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali untuk sesi coaching yang Dengan orang tua murid, saya rasa itu. luar biasa sekali ya Ibu untuk komitmen dan semangatnya Ibu demi anak-anak kita agar menjadi anak yang sesuai dengan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu anak-anak yang merdeka belajar. Baik Ibu, tetap semangat untuk menjalankan aksi ini Bu. Baik Bu, insya Allah Bu, saya akan tetap semangat Bu. Oke Ibu, sekarang dari yang panjang tadi, apakah masih ada Ibu yang rasanya menjadi unek-unek dari Ibu atau yang mengganjal di kepala Ibu sekarang? Alhamdulillah tidak ada lagi ya Bu. Oh, Saya rasa itu saja dulu, saya akan mencobanya dulu. Saya merasa sangat terbantu sekali karena pertanyaan yang Ibu sampaikan tanpa sengaja rasanya saya menemukan ide-ide sendiri Bu. Terima kasih Bu atas waktu dan antusias Ibu selama mendengarkan saya bercerita, berkeluh kesah tadi ya Bu. Semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Alhamdulillah sekali ya Ibu. Iya, alhamdulillah sekali ya Ibu. Semoga di lain waktu nanti kita dapat sharing kembali, berbagi cerita kembali. Dan untuk hari ini jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, mungkin untuk sesi coaching hari ini Ibu sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sampai jumpa untuk sesi coaching selanjutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yeye. Iya Bu. Ya, barusan Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan coaching Ibu. Nah, bagaimana Ibu selama Ibu melakukan coaching tadi? Bagaimana menurut Ibu ketercapaian dari yang Ibu kembangkan? Baik Ibu, tadi saya sudah lakukan praktek coaching. Saya merasa tadi coach saya sudah mampu mengeluarkan ide-idenya sendiri tanpa saya memberikan solusi terlebih dahulu Bu. Mungkin itu yang saya rasakan tadi Bu untuk praktek coachingnya. Nah, ini ya Ibu Yeye, ada sedikit catatan dari saya sebagai hasil observasi saya tadi mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan.
Nah, sesuai dengan pengamatan yang telah saya lakukan pada praktik coaching Ibu tadi, saya melihat Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, Ibu sudah menyampaikan tujuan dengan baik, menanyakan tujuan dan harapan pada coaching, sudah mampu menggali identifikasi penyebab masalah. Ibu juga sudah mampu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Koci menemukan sendiri idenya tanpa Ibu arahkan. Dan juga Koci juga sudah mampu berkomitmen dengan rencana aksinya itu sendiri. Dan hal itu bersinergi telah membentuk satu solusi bagi Koci itu sendiri. Itu yang saya amati tadi, Bu. Satu lagi pertanyaannya, setelah praktik ini, selanjutnya potensi mana yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Saya nanti akan berusaha terus meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Terus saya juga akan lebih kreatif lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini dengan mudah menemukan solusinya. Dan yang terakhir saya akan meningkatkan terus, Bu, untuk menjadi lebih fokus kepada coach saya dan atau hadir penuh terhadap coach saya itu, Bu. Mungkin itu, Bu, untuk kedepannya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali ya Ibu Yiyi telah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan sangat baik. Saya intinya dari semua yang saya amati, kegiatan atau proses coaching Ibu berjalan dengan sangat lancar dan coach sendiri menemukan solusi tanpa Ibu arahkan atau tanpa Ibu berikan solusi langsung kepadanya. Semangat ya Bu, dan terus belajar menjadi coach yang baik. Insya Allah ya, tetap Bu. semangat, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Warahmatullahi Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Yeye. Selamat siang, Selamat Bu. siang Bu. Selamat siang juga, Bu Anita. Apa kabar, Bu Anita, hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, jumpa lagi kita pada coaching kedua kali ini. Nanti setelah sesi coaching kita berakhir, apa tujuan yang ingin Ibu Anita capai nanti? Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Di akhir sesi nanti saya ingin menemukan Bu solusi yang saya hadapi di kelas saat ini, sehingga anak-anak di kelas saya dapat belajar dengan aman, nyaman dan juga dengan gembira Bu. Baik Bu Anita, sesuai dengan tujuan yang ingin Bu Anita capai, kalau sekarang bagaimana kondisi kelas Bu Anita? Begini Bu, di kelas saya sekarang ini ada satu anak yang sering menangis Bu. Padahal saya perhatikan tidak ada temannya yang berbuat jahil kepadanya Bu. Waktu itu ada saya berikan tugas untuk semua anak di kelas, namun tak lama kemudian anak ini tiba-tiba menangis saja Bu. Karena mungkin melihat kondisi seperti ini, saya hampiri anak tadi. Lalu saya tanya, kamu kenapa menangis? Namun anak ini hanya menggeleng-gelengkan kepala. Jawab pertanyaan saya Bu. Itu kira-kira Bu permasalahan saya. Benar ya Bu, terkadang kita juga bingung melihat anak yang ketika ditanya mereka hanya diam. Apakah Ibu sudah pernah menanyakan kepada temannya kenapa anak itu hanya diam dan menangis? Sudah Bu, namun temannya juga tidak tahu Bu. Tidak hanya itu Bu, selain anak ini juga ada yang terang-terang mengatakan dia bukan belajar. Itulah ya Bu, kadang apalagi di kelas 1 ini mereka masih polos-polosnya dan terkadang mereka juga sangat sensitif bila bertentangan dengan hatinya. Kalau menurut pandangan Ibu di kelas, apa yang membuat anak itu bosan dan seperti apa bentuk tingkah lakunya yang menunjukkan mereka itu bosan di kelas, Bu? Benar sekali Bu, terkadang kita dibuat tersenyum karena tingkahnya dan tidak jarang juga dibuat bingung. Misalnya saat belajar dan mereka sepertinya lelah menulis. Mereka sering sekali menanyakan untuk boleh bermain di luar kelas Bu, sementara waktu pelajaran masih sangat panjang Bu. Kalau untuk sekarang ini, kalau kita ukur berdasarkan skala 1 sampai 10,
Ibu merasa berada di posisi skala berapa untuk kenyamanan dan kegembiraan anak belajar di kelas, Bu? Untuk melihat kondisi sekarang, saya merasa berada pada skala capaian kira-kira di angka 6 ya Bu. Namun saya ingin sekali anak-anak ini benar-benar menikmati proses pembelajaran tanpa terbebani Bu, sehingga dapat mencapai angka 10. Saya mengerti dengan kondisi yang Gitu, Ibu Bu. alami sekarang ini, yang mana sesuai yang Ibu sampaikan tadi, anak yang emosinya bisa dikatakan masih kurang stabil, kemudian tidak memberikan respon tentang apa yang kita tanyakan kepada mereka, sementara Ibu ingin mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, begitu ya, Bu? Iya, betul sekali Bu. Itulah yang saya rasakan sekarang ini Bu. Nah, namun untuk itu semua, bagaimana cara ibu ke depannya untuk melatih dan menumbuhkan semangat belajar pada anak ini? Bagaimana cara ibu untuk menumbuhkan keceriaan di dalam kelas serta untuk melatih agar anak ini tidak hanya sering diam untuk mampu bersosialisasi dengan teman-temannya? Hmm, sepertinya Bu, saya mesti melakukan hal baru di dalam kelas saya. Wah, keren. Apa itu, Bu? Kalau boleh tahu, hal baru seperti apa yang ingin ibu ciptakan di kelas? Mungkin saja saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu, dengan mendesain pengalaman belajar dan lingkungan belajar dengan secara aktif, menanggapi serta merespon kebutuhan belajar murid agar anak-anak itu dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, salah satunya di awal pembelajaran mungkin saya akan memahami emosi anak terlebih dahulu dengan cara memberikan secari kertas untuk menuliskan suasana perasaannya saat ini, Bu. Nah, jadi ketika mereka sedih atau mereka jenuh, saya dapat mengajak anak-anak ini untuk melakukan kegiatan bernyanyi atau bertepuk dulu, agar emosinya kembali stabil, Bu. Mungkin seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Luar biasa sekali ya Bu untuk ide yang Ibu sampaikan barusan. Dan gitu bagaimana Ibu dapat mengetahui dengan begitu Ibu dapat mengembalikan ya Bu keceriaan yang ada pada anak saat belajar. Begitu ya Bu. Eh, Iya, Bu. apa kalau apa masih ada ide yang lain Bu? Kira-kira apa contoh ide yang lain? Ada, Bu. Mungkin saya juga akan melakukan mindfulness di tengah-tengah pembelajaran mungkin ya, Bu. Bagus sekali ya Ibu. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk rencana-rencana dan ide-ide yang Ibu sampaikan. Masih adakah Ibu langkah ke depan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Eh, Selain itu mungkin saya juga akan meluangkan waktu bersama orang tua dan anak, Bu, untuk dapat menggali informasi terkait dengan kepribadian anak sehari-hari bersama orang tuanya. Nah, saya dapat membantu mereka, saya dapat memahami kondisi mereka sekaligus kondisi mereka baik secara fisik atau psikis anak tersebut, dan ya mungkin hanya itu ya Bu yang akan saya lakukan nanti. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, sungguh ide-ide yang sangat bagus sekali. Mulai dari menerapkan pembelajaran sosial emosional, serta mengajak anak untuk melatih mindfulness, dan bersama juga dengan orang tua untuk menganalisis psikis anak ini. Untuk rencana-rencana ini, kapan kira-kira Ibu akan Ibu lakukan? Eh, Terima kasih sekali ya Bu untuk apresiasinya. Nah, untuk pelaksanaannya saya berencana akan melakukannya sesegera mungkin Bu. Nah, setelah saya desain rancangannya dan rencananya akan langsung saya terapkan kepada anak-anak saya di kelas Bu. Oke Ibu, untuk mewujudkan ini semua, keyakinan dan kekuatan seperti apa yang ibu miliki untuk melaksanakan rencana-rencana ini? Dan komitmen seperti apa yang ibu miliki untuk
mencapai tujuan itu nantinya, Bu? Sesuai dengan rencana aksi tadi, Bu, saya berkomitmen penuh untuk menambahkan pembelajaran berbasis sosial emosional di RPP saya, Bu. Nah, selain itu, saya juga mencari beberapa macam mindfulness yang dapat saya terapkan, terutama di kelas 1, serta saya akan segera membuat agar komunikasi berjalan lancar dengan orang tua murid saya, Bu. Luar biasa sekali ya Bu, semoga apa yang Ibu ingin wujudkan, apa yang Ibu rencanakan benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, sekarang apakah masih ada Ibu yang menjadi unek-unek atau yang ingin Ibu sampaikan? Uh, Alhamdulillah ya Bu, untuk sekarang tidak ada lagi ya Bu yang rasanya mengganjal di keseharian saya di kelas. Yang sekarang ini saya merasa sangat terbantu sekali karena pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu tanpa sengaja rasanya saya telah menemukan sendiri ide-ide saya, Bu. Nah, terima kasih sekali ya Bu atas waktu dan antusias Ibu selama mendengarkan cerita dan keluhan saya ya Bu. Syukurlah ya Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat saling berbagi pengalaman kembali dan sama-sama menemukan solusinya kembali ya Ibu. Mungkin untuk sesi coaching kita hari ini cuma sampai di sini Ibu. Semoga di lain waktu kita masih diberi kesempatan. Sampai jumpa lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.